Hari ini kita akan bersama-sama memasuki pembelajaran pendidikan agama Kristen bab yang kedua, yaitu dasar kehidupan keluarga. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami akan bersama-sama mendengar dan menyimak, yaitu tentang dasar kehidupan keluarga. Kami memohon Tuhan, biarlah kami fokus mendengar dan menyimak, dan apa saja hal-hal penting yang kami dengar itu boleh menjadi pembelajaran penting bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Ada 4 hal yang penting dalam dasar kehidupan keluarga, yaitu yang pertama, firman Tuhan sebagai pedoman. Keluarga didirikan atas kehendak Allah. Seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat dan mengikat diri dalam janji kudus di hadapan Allah untuk memulai rumah tangga baru, memulai dengan Allah dan membangunnya juga bersama Allah selamanya dan dalam keadaan apapun. Keluarga dibangun untuk melaksanakan kehendak Allah dan memenuhi tujuan Allah, sehingga seluruh kehidupannya harus dilaksanakan berdasarkan firman Allah. Firman Allah akan menolong keluarga memahami kehendak Allah. Contoh, pada saat Abraham mempunyai 2 orang anak, Ismail dan Ishak, ia gelisah soal pembagian harta bendanya. Tuhan kemudian berbicara kepada Abraham dan memberi petunjuk tentang ahli warisnya, sehingga Abraham tahu bahwa yang akan menjadi ahli warisnya adalah Ishak. Dengan demikian Abraham tahu apa yang harus dilakukannya. Pada waktu Allah hendak membinasakan manusia dari muka bumi, Allah berfirman kepada Nuh dan memberi perintah kepadanya agar membangun bahtera yang besar. Allah memberi petunjuk yang sangat detail bagaimana caranya membuat bahtera itu. Banyak orang yang mengolok-olok Nuh, tetapi ia tidak menghiraukannya karena firman Allah menjadi pedomannya. Nuh dan keluarganya pun selamat dari air bah. Yosua memberikan teladan bagaimana caranya membangun keluarga dengan mendasarkan kehidupan pada firman Allah. Dikatakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua 24 ayat 15. Yosua tidak terpengaruh oleh kehidupan bangsa Israel di sekitarnya. Ia tetap berpegang teguh kepada Allah dan dengan tidak menyembah Allah lain seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Syarat untuk menerima berkat Allah dalam keluarga adalah berjalan di jalan Tuhan, hidup menaati Tauratnya, Mazmur 128 ayat 16. Hidup menurut ajaran Tuhan mendatangkan berkat atas keluarga dan keturunannya. Hidup menurut ajaran Alkitab adalah dasar yang kokoh bagi keluarga Kristen. Keluarga yang membangun kehidupan berdasarkan firman Tuhan akan selalu bersekutu untuk membaca Alkitab. Dari Alkitab, keluarga akan mendapat petunjuk dan belajar cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman yang menjadi dasar untuk membangun keluarga, kehidupan keluarga yang kokoh dan teguh. Yang kedua, kasih Kristus. Firman Tuhan adalah dasar dan kasih Kristus adalah pengikat dalam keluarga. Keluarga terdiri dari orang-orang yang mempunyai karakter dan keinginan yang berbeda. Sekalipun keluarga sedarah dan sekandung, namun tidak mudah untuk saling menerima dan memahami. Anggota keluarga tidak serta-merta dapat saling mengorbankan diri demi anggota keluarga lainnya. Mereka memerlukan kasih yang mengikat secara batin sehingga ada rasa yang dalam dan kepekaan yang tinggi. Pengikat itu adalah kasih seperti kasih Kristus. Kasih yang mau berkorban, bukan hanya berbagi, tetapi memberi hidup. Sehingga selalu ada cinta, kasih, dan pengampunan, serta daya juang yang tinggi untuk mempertahankan kehidupan keluarga secara utuh di hadapan Tuhan. Kasih Kristus, kasih sejati.
agape, kasih yang menghancurkan keegoisan, meniadakan iri hati dan dengki, selalu mengampuni, namun menegakkan keadilan dan melakukan apa yang benar, tidak menyimpan dosa apapun. Keluarga yang diikat oleh kasih Kristus akan bertumbuh menjadi keluarga yang membangun kehidupan dalam kekudusan, kerelaan berkorban demi kebaikan orang lain, dan memberi seluruh hidup untuk orang-orang yang dicintainya. Yang ketiga, cinta kasih. Cinta kasih berasal dari Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan kemampuan untuk mencintai adalah salah satu buktinya. Ada beberapa jenis cinta kasih, yaitu yang pertama, phileo, cinta bersyarat, yaitu cinta yang tumbuh berdasarkan sikap seseorang terhadap kita. Cinta ini bertumbuh karena seringnya berinteraksi dan hubungan yang akrab, terhubung melalui emosi karena sering bersama dan merasa cocok. Phileo sesungguhnya adalah kasih persaudaraan. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menunjukkan phileo dengan para murid dan sahabatnya. Cinta ini sangat diperlukan di antara anggota keluarga. Ayah dan ibu mencintai anak-anaknya. Phileo akan membangun hubungan yang saling menguntungkan, saling mengagumi, saling mengasihi sebagai saudara. Keluarga yang membesarkan anak-anaknya dengan cinta ini akan membuat anak-anaknya merasa bertumbuh dalam sikap saling menghargai dan memiliki keterikatan batin di antara anggota keluarga. Yang kedua, eros adalah cinta yang tumbuh karena perasaan menginginkan seseorang yang merupakan lawan jenis. Cinta eros seringkali muncul tanpa perencanaan sebelumnya, biasanya dalam bentuk nafsu birahi. Eros tidak boleh ada dalam hubungan apapun kecuali pasangan suami istri. Cinta ini harus dijaga kekudusannya dalam pernikahan. Yang ketiga, storge, adalah cinta mesra dari antara orang tua terhadap anak-anaknya. Cinta ini harus dimiliki oleh orang tua agar dapat membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang dan menanamkan karakter baik dalam diri mereka. Penerimaan, perlakuan, kata-kata, dan sikap orang tua adalah ekspresi yang dapat dirasakan oleh seorang anak apakah mereka dicintai atau tidak. Yang keempat, agape, adalah kasih tak bersyarat. Ini adalah cinta sejati, gambaran kasih Allah terhadap orang berdosa. Manusia tidak layak menerima kasih Allah, namun Allah mengasihi manusia bukan atas dasar kelayakan manusia, melainkan karena Allah adalah kasih. Kasih inilah yang dapat memulihkan luka hati, mengampuni orang lain, dan menerima keadaan apapun meskipun tersakiti. Agape adalah cinta yang mau berkorban untuk orang lain. Kristus adalah teladan kasih agape. Ia tidak hanya mengasihi dan mengampuni, tetapi memberikan nyawanya untuk menebus manusia berdosa. Cinta ini yang harus mendominasi sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Yang terakhir yaitu Kristus adalah kepala keluarga. Dalam iman Kristen, Alkitab mengajarkan bahwa Kristus harus menjadi kepala. Tuhan Yesus sangat mencintai keluarga. Ia selalu peduli pada apapun yang dialami oleh keluarga. Banyak keluarga yang dijumpai Yesus, dilayani dan dilawatnya. Keluarga Petrus ketika ibu mertuanya sakit, keluarga Yairus ketika anaknya sakit, keluarga Zakeus si pemungut cukai. Yesus membangkitkan anak seorang janda. Dia juga mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan Maria, Marta, dan Lazarus, dan masih banyak lagi. Ia melayani, mengasihi, juga mengampuni dan menyelamatkan. Paulus menyebutkan bahwa Yesus Kristus adalah kepala keluarga. Kristus adalah kepala keluarga, sebab Kristus adalah sumber kehidupan bagi keluarga. Ia telah menyediakan bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi juga rohani. Sejak pelayanan pertamanya, Kristus telah masuk dalam keluarga, menjawab kebutuhan dan masalah keluarga. Keluarga yang hendak membangun kehidupannya dengan benar adalah keluarga yang menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan. Keluarga tidak dapat terlepas dari sumber kehidupan sejati. Demikian bab yang kedua ini, mari kita berdoa.
Tuhan, kami sudah mendengar secara singkat tentang yaitu dasar kehidupan keluarga. Kami memohon kepadamu ya Allah, mampukan kami untuk mempraktekkan ini dalam kehidupan kami sebagai anak dalam keluarga kami masing-masing. Kami memohon bimbingan dan tuntunan-Mu. Amin.